إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini kembali hadir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah wajib kita setiap pekannya, salat berjamaah salat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Saudaraku kaum muslimin, kita masih berada di salah satu bulan dari bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Zulqa'dah. Bulan Zulhijjah, bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, kita adalah hamba yang harusnya senantiasa merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, kita harus berusaha untuk dapat meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ittaqau 'inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha." Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Saudaraku kaum muslimin, menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Karena fitnah yang datang silih berganti. Sehingga kita pada satu saat kita bertakwa, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang lain kita terjatuh ke dalam dosa. Dan akibat dari dosa ini menyebabkan kita menjadi kurang bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu." وهو الران الذي في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan sebuah kesalahan maka akan tercatat di dalam hatinya titik-titik dosa. Jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik-titik tersebut akan terhapus dari hatinya, akan menjadi bersihlah hatinya. Akan tetapi jika dia kembali melakukan dosa dan kembali melakukan perbuatan salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dipenuhi oleh titik-titik dosa tersebut. Itulah yang dimaksud dengan ar-ran di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, yang dimaksud dengan ar-ran adalah dosa yang dilakukan berulang-ulang sampai mati hatinya.
Saudaraku kaum muslimin, ketika dosa telah menumpuk, kerinduan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mulai memudar. Sulit rasanya kita untuk kembali, hingga kadang kita sampai berputus asa dan bertanya-tanya masih adakah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Saudaraku kaum muslimin, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada iman di dalam sanubari, ingatlah bahwa tidak ada insan tanpa dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam, siapapun itu, pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia diri kita, saudaraku kaum muslimin, kita melakukan dosa, baru bangun tidur kita melakukan dosa, bahkan ketika hendak tidur pun kita melakukan dosa. Tapi kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, katakan kepada mereka untuk jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan menyerah dirilah kalian kepadanya sebelum datang kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain bertobat, kita juga perlu memperbaiki diri kita. Kita perlu bertobat dengan tobat yang tulus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang tulus. Sehingga dengan taubat yang seperti itu kita kembali menjadi hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Saudaraku kaum muslimin, Allah Maha tahu apa yang hamba-hambanya lakukan. Dan Allah Maha tahu hati-hati setiap hambanya. Jika masih ada iman dalam hati kita, segeralah bertaubat kepadanya atas dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, katakan kepada mereka, selamat atas kalian, karena Tuhan kalian telah menetapkan pada dirinya sifat rahmah. Annahu man 'amila minkum su'a bijahalah, thumma taba min ba'dihi wa aslah, fa annahu ghafurur rahim. Bahwa siapapun dari kalian yang melakukan sebuah perbuatan dosa karena kejahilan dirinya, karena kebodohan dirinya, kemudian dia kembali, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosanya. Kemudian dia juga memperbaiki diri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah Subhanahu wa taala itu yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Dan juga dia Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Saudaraku kaum muslimin, bagi kita semuanya yang pernah melakukan dosa, yang harus kita lakukan adalah kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan at-taubatu fardun 'alal mudhnibil 'asi. Taubat itu wajib bagi siapapun yang melakukan dosa, siapapun yang melakukan kemaksiatan, baik itu dosanya besar ataupun dosanya kecil. Walaisa li ahadin 'udhrun fit tarki taubah. Dan tidak ada seorang pun memiliki uzur, memiliki alasan untuk tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan kemaksiatan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyayangi umatnya. Beliau memanggil kita, ya ayuhan nas, tubu ilallah, wahai manusia, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha menjaga diri agar tidak berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudaraku kaum muslimin, hati kita ini lemah sehingga kadang kita pun melakukan kemaksiatan berulang kali. Kita bertobat, kemudian kita bermaksiat kembali. Bertobat lagi, kita bermaksiat kembali atas dasar kebodohan dan kelemahan hati-hati kita. Akibat hal ini kadang kita berputus asa. Janganlah kita berputus asa saudaraku kaum muslimin. Karena Tuhan kita maha menerima taubat yang kita lakukan. Ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sebesar bumi, ketika kita memohon ampun atas dosa tersebut dengan tulus, kita berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan maghfirah, akan datang dengan ampunan sebesar bumi pula. Dan dia akan memaafkan segala kesalahan kita. Saudaraku kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni." Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku itu tergantung bagaimana prasangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersama mereka ketika mereka mengingatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhalatahu bi falah. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia atas taubat hambanya daripada kebahagiaan salah satu di antara kalian yang menemukan kembali barang-barang yang telah hilang darinya di tempat yang luas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kita lihat, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha menerima taubat. Tapi jangan juga kita meremehkan dosa yang kita lakukan, sehingga kita lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bermudah-mudah untuk membiarkan diri kita terjatuh ke dalam dosa. Saudaraku kaum muslimin, ketika nyawa masih dikandung badan, belum sampai ke kerongkongan kita, tandanya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat kita. Tapi nyawa itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui sampai mana ajal kita, sampai usia mana kita dapat hidup di atas muka bumi ini. Detik yang keberapa, pada hari apa kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita melakukan dosa, dan ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda. Jangan menunggu waktu yang akan datang, karena kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita menunda taubat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, dan pada waktu itu kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan dosa, yakni azab untuk mereka di akhirat nanti. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Syaratnya adalah kita harus menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melewati setiap ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus menjadi hamba yang senantiasa taat kepadanya, taat kepada Rasulnya,
Kita harus mengikuti setiap syariat-syariatnya. Aturan, perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita jalankan. Larangan-larangan yang dilarang untuk kita harus meninggalkan hal-hal tersebut. Walaupun perintah tersebut berat untuk kita lakukan, walaupun larangan itu hal-hal yang sangat kita sukai, hal-hal yang sangat sesuai dengan hawa nafsu kita. Itulah syarat yang harus kita lakukan jika kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu bertanya kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menentukan ini semua? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian ini semua? Tidak. Tidak perlu kita bertanya. Yang harus kita lakukan adalah kita jalankan itu semuanya. Kita jalankan setiap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berat, kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul, seorang hamba yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwa beliau itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu sampai 100 kali. Itu adalah hamba yang telah dijanjikan, telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Berapa kali kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari? Bahkan kadang kita berputus asa. Bahkan kita meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala akibat atau dengan alasan telah banyak dosa yang ada di dalam hati kita. Bahkan di antara kita ada orang-orang berilmu meninggalkan majelis ilmu dengan alasan dosa. Tidak mau menyebarkan ilmu dengan alasan dosa yang telah banyak dia lakukan. Jangan kita menjadi hamba-hamba yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita mengakui kesalahan kita. Bolehlah kita menjadi rendah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi janganlah kita menjadi hamba-hamba yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita dengar pada khutbah yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, yang telah melakukan banyak dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersegera. Ingat saudaraku kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa itu bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah kalian pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah ketika mereka melakukan kesalahan dan dosa, mereka ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa Allah Maha menerima ampunan. Kemudian mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka meninggalkan dosa yang telah mereka lakukan. Kita ambil pelajaran dari seorang yang telah membunuh 100 orang. Ketika dia telah membunuh 99 orang, dia mencari pintu taubat. Dia bertanya kepada salah seorang ahli ibadah. Ketika ahli ibadah itu mengatakan bahwa tidak ada lagi pintu taubat untuknya, maka dia membunuh ahli ibadah tersebut. Sehingga genaplah menjadi 100 orang yang dia bunuh. Tapi dia pun tetap mencari. Dia pun bertanya kepada ahli ilmu, apakah masih ada pintu taubat untuk dia? Ahli ilmu ini mengatakan, masih ada. Tapi engkau harus meninggalkan daerahmu, yang mana daerahmu tersebut merupakan daerah yang dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan dosa. Dia pun meninggalkan daerahnya tersebut. Kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dikategorikan sebagai orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Inilah pelajaran yang harus kita ambil.
ketika kita berdosa, segeralah bertaubat dan jangan pernah berputus asa. Sekian khutbah dari khotib pada hari ini. Semoga yang singkat ini, yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk diri khotib dan juga untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah kita memperbanyak solawat kepada Nabi SAW pada hari ini dan juga di hari-hari lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Saudaraku kaum muslimin, marilah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengingat bahwa kita ada Rabb yang senantiasa mengampuni hamba-hamba yang berdosa. Rabb yang maha mengetahui bahwa kita hanyalah hamba-hamba yang lemah. Dan Dia adalah Tuhan yang maha kuat, yang maha memberikan petunjuk, yang maha mengampuni, dan juga maha menerima permohonan maaf, maha menerima taubat setiap hambanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضاه اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضاه اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة